Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nisa Rahmawati, NIM 060403200082. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategi Pendidikan. Di sini saya akan menguraikan mengenai keterkaitan hasil EDM. EDM atau evaluasi diri madrasah merupakan salah satu strategi dalam penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat madrasah berdasarkan indikator kunci yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. Keterkaitan hasil EDM ini akan menghasilkan visi madrasah. Dari visi melahirkan misi, dari misi menghasilkan tujuan, melahirkan tantangan, dan kemudian melahirkan sasaran. Nah, oke teman-teman, saya mengambil contoh dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan. Terdapat visi mencetak generasi Islam yang tafaqquh fiddin, berakhlakul karimah, dan berpengetahuan luas. Cita-cita madrasah begitu, gambaran masa depan yang ingin dicapai setelah adanya EDM menghasilkan visi yang demikian. Dengan perkembangan dan tantangan yang ada di masyarakat, maka visi mencetak generasi Islam yang tafaqquh fiddin atau yang memahami seluk-beluk ajaran agama Islam di tingkat madrasah ibtidaiyah, karena yang saya pakai ini adalah contoh untuk madrasah ibtidaiyah. Berakhlakul karimah, berakhlak yang baik, berakhlak yang bagus, berakhlak kepada Allah, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada tumbuhan, dan juga kepada hewan, serta mempunyai pengetahuan yang luas. Visi ini dapat terwujud jika adanya misi. Jadi, visi dapat terwujud jika ada misi yang dilakukan oleh madrasah tersebut. Nah, di sini saya mengambil misi meningkatkan mutu dan layanan pendidikan melalui pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten. Dengan adanya hal yang demikian, maka visi madrasah untuk mencetak generasi Islam yang tafaqquh fiddin, berakhlakul karimah, dan berpengetahuan luas akan terrealisasi. Nah, untuk tujuannya pada poin jumlah pendidik di sini ialah madrasah menghilangkan satu guru dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan tugas mengajar. Kenapa demikian? Karena pada indikator kunci dan standar PTK yang ada di madrasah ibtidaiyah, untuk madrasah ibtidaiyah ini jumlah guru kelas sama dengan jumlah rombel dan beberapa guru mata pelajaran sesuai dengan keperluan. Nah, pada studi kasus yang ada, jumlah guru kelas ini sudah sama dengan jumlah rombel yang ada dan beberapa guru mata pelajaran sesuai dengan keperluan. Nah, kata sesuai ini berarti harus linier dengan keperluan yang ada pada madrasah tersebut. Maka dari itu, tujuan pada poin ini sangat efektif dan efisien untuk dilaksanakan. Kemudian pada poin 4.1.2. jumlah tenaga kependidikan, tujuannya ialah madrasah memiliki jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi standar, yakni memiliki kualifikasi kepala administrasi yang berpendidikan minimum lulusan SMA, sertifikat tenaga administrasi dan pelaksanaan urusan umum, dan juga memiliki pengelola perpustakaan dan laboratorium IPA, dan juga mempunyai petugas layanan khusus atau pesuruh penjaga kebun atau kebersihan. Nah, karena di sana di madrasah itu tadi hanya memiliki satu orang tata usaha, maka dari itu dengan adanya tujuan tersebut sangat efektif dan efisien jika dilaksanakan, karena dapat meningkatkan mutu SNP pada madrasah. Kemudian pada poin 4.2.1. kualifikasi pendidik, tujuannya adalah madrasah mempunyai kualifikasi pendidik yang memenuhi standar,
yakni memiliki kualifikasi kepala sekolah atau madrasah yang berstatus sebagai guru SD atau MI yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik sebagai guru SD atau MI dan kualifikasi kepala madrasah yang mempunyai sertifikat kepala SD atau MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, tujuan ini dibuat dikarenakan madrasah tersebut masih memiliki bukti fisik yang lemah, masih memiliki bukti fisik yang kurang jika disandarkan pada SNPPTK untuk tingkat SD atau MI. Untuk itu, tujuan tersebut diadakan sebagai penunjang peningkatan mutu madrasah. Nah, untuk tantangannya di madrasah ini, untuk poin pertama, madrasah perlu menghilangkan satu guru dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan tugas mengajar. Dan untuk tantangan kedua, poin 4.1.2, madrasah perlu memvalidasi jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi standar, yakni pada kualifikasi kepala administrasi, sehingga madrasah memiliki kualifikasi kepala administrasi yang berpendidikan minimum lulusan SMA, sertifikat tenaga administrasi dan pelaksanaan umum, dan juga memiliki pengelola perpustakaan dan laboratorium IPA, dan memiliki petugas layanan khusus, pesuruh, penjaga, kebun atau kebersihan. Dan untuk tantangan yang ketiga pada poin 4.2.1, madrasah perlu memvalidasi kualifikasi pendidik yang memenuhi standar, yakni pada kualifikasi kepala sekolah atau madrasah yang berstatus sebagai guru SD atau MI yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik sebagai guru SD atau MI dan kualifikasi kepala madrasah yang mempunyai sertifikat kepala SD atau MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Setelah tujuan dan tantangan lahir, maka muncullah sasaran. Sasaran ini dibuat untuk madrasah menuju madrasah 4 tahun mendatang, yakni pada poin 4.1.1 di tahun 2015 madrasah memberi instruksi sekolah sesuai tugas mengajar kepada satu guru dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan tugas mengajar. Kemudian untuk tahun 2016, madrasah harus menyekolahkan sesuai tugas mengajar kepada satu guru yang mempunyai latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan tugas mengajar. Dan kemudian untuk tahun 2017, madrasah harus menyuruh mengajar kepada satu guru yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas mengajarnya. Kemudian di tahun 2018, madrasah menghilangkan satu guru dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan tugas mengajar. Dengan itu, maka tujuan madrasah terlaksana. Kemudian pada poin 4.1.2, di tahun 2015, madrasah harus merekrut jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi standar. Kemudian pada tahun 2016, madrasah harus menyeleksi jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi standar. Kemudian di tahun 2017, madrasah harus mengangkat jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi standar. Kemudian di tahun 2018, madrasah memiliki jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi standar. Dengan itu, maka tujuan madrasah terlaksana. Untuk poin yang terakhir, yakni poin 4.2.1, pada tahun 2015, madrasah harus merancang kualifikasi pendidik yang memenuhi standar. Kemudian pada tahun 2016, madrasah membuat kualifikasi pendidik yang memenuhi standar. Pada tahun 2017, madrasah harus mengadakan kualifikasi pendidik yang memenuhi standar. Kemudian yang terakhir pada tahun 2018-nya, madrasah mempunyai kualifikasi pendidik yang memenuhi standar. Dengan itu, maka tujuan madrasah terlaksana. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.